Halo, bagi siswa kami yang ada di rumah, saya berharap tetap jaga kesehatan yang paling utama agar apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kamu bisa ikuti. Pembelajaran ini untuk masa depan kamu. Nah, saya berharap hindarkan segala kerumunan, hindarkan dari hal-hal yang mengajak kamu untuk ugal-ugalan ataupun bermain di luar, meninggalkan pembelajaran ini. Sekarang mari kita belajar di dalam kebahasaan teks prosedur. Karena kita sudah kemarin belajar struktur, kita akan lihat dari kebahasaannya. Nah, anak-anak Bapak yang ada di rumah, kamu silahkan buka bukumu. Barangkali kamu tidak paham dengan apa yang ada di bukumu, maka perhatikan dan pahami yang saya sampaikan untuk materi ini. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur itu menyangkut bagian di dalam teks prosedur. Jadi bagian di dalam kebahasaan yang pertama, kamu akan jumpai dengan kata, pernyataan, suruhan, ataupun kata-kata teknis dan lain sebagainya. Yang pertama, kamu akan lihat akan terbentuk nanti di dalam teks prosedur adanya kata imperatif. Kata imperatif ini memberikan pengertian yaitu kata suruhan atau kata penegasan atau kata tegas yang diakhiri nanti dengan tanda seru. Kata imperatif adalah kata suruhan atau kata penegasan. Nah, jadi kata penegasan atau kata perintah akan diakhiri dengan tanda seru. Inilah kata imperatif, pasti ada di dalam sebuah teks prosedur. Nah, yang kedua, anak-anak Bapak yang ada di rumah ataupun di tempat yang lain yang sedang mengikuti pembelajaran, maka yang kedua untuk kebahasaan yang ada dalam teks prosedur yaitu pernyataan persuasif. Jadi pernyataan persuasif memberikan pengertian kepada anak-anak Bapak yang ada di rumah dan yang melihat pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk menyatakan sebuah kalimat ataupun kata perintah juga yang sama dengan imperatif. Namun perbedaannya di sini adalah kalimat persuasif akan memberikan makna tersirat di dalam perintahnya. Nah, kamu membuat sebuah kalimat dengan ada maksud tersirat untuk memerintahkan, mengajak, ataupun membuat suatu ajakan kepada orang lain. Itulah yang disebutkan dengan persuasif.
Nah, jadi ada di balik makna yang tersirat kalimat suruhan atau perintah ataupun rayuan yang di dalam teks prosedur tersebut. Contoh, apa yang dimaksud dengan persuasif ini? Bagaimana contohnya? Kita lihat, boleh kamu jalan-jalan nanti di luar, kamu perhatikan sekitarmu. Ada dikatakan, mari perangi narkoba. Ini adalah statement untuk mengajak kamu, bujukan. Tetapi bukan untuk perintah secara langsung, penegasan. Tetapi himbauan, ajakan yang disampaikan di kalimat tersebut. Itulah yang menjadi contoh sebagai pernyataan persuasif. Beda dengan imperatif. Contohnya, bukakan pintu itu, tolong perhatikan. Itu adalah salah satu contoh imperatif yang berbeda atau yang kontras dengan contoh dari pernyataan persuasif. Mari perangi narkoba. Itu adalah bujukan yang dibangun di dalam, contoh kamu lihat ada di baliho ataupun di pamflet yang ada di pinggir jalan. Yang ketiga, dalam teks prosedur ada terdapat kata teknis. Kata teknis ini contoh kata teknis menyampaikan pengertian adalah kata istilah yang memiliki makna di suatu bidang tertentu. Contohnya apa? Yaitu kita bawa ke dalam dunia pendidikan. Contohnya ada dikatakan contohnya RPP dan silabus di dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, bagi para guru tidak asing lagi ini. Ini adalah rencana perangkat pembelajaran. Silabus ini adalah istilah kumpulan di dalam KD-KD ataupun kompetensi dasar yang ada di dalamnya. Nah, kalau di pembelajaran biologi, apakah istilah yang ada di dalamnya? Dalam biologi ada istilah reproduksi. Reproduksi ini adalah sebuah istilah, kata yang memiliki makna, yaitu reproduksi alat pencernaan. Nah, yang lainnya boleh kamu jabarkan, baik itu dari segi olahraga, dari bidang olahraga, bidang seni, ataupun bidang lainnya. Yang pastinya saya mau mengajak kepada anak-anak Bapak yang ada di rumah, perhatikan dan pahami. Kata teknis ini adalah kata istilah yang memiliki arti pada dasarnya di bidang suatu tertentu. Bidang pendidikan ada RPP, silabus, biologi ada reproduksi, contoh ya. Selanjutnya, konjungsi penjumlahan. Nah, tetap garis bawahi ini, jangan kamu artikan dengan bilangan penjumlahan, kamu artikan dengan istilah matematika.
Konjungsi penjumlahan artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Kata penghubung tidak sama dengan kata hubung atau tanda hubung. Kata penghubung ini adalah kata yang akan menghubungkan dengan kata yang akan selanjutnya. Contoh yang bisa kamu temukan sederhana di dalam teks prosedur. Ini akan saya bawa kepada pemisalan. Contohnya yang pertama, ini adalah bagian dari kata hubung. Kata penghubung ini yaitu contohnya yang pertama, kedua, selanjutnya. Saya bawa kepada kalimat yang pertama. Anda mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak Indomie. Contoh. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini adalah kata penghubung yang akan menghantarkan kepada kalimat selanjutnya. Itu yang dimaksudkan dengan konjungsi penjumlahan. Jadi, saya rasa kamu tidak lagi memahami ini di dalam bidang matematika. Selanjutnya kita lihat deskripsi alat. Di dalam kaidah teks prosedur ada yang dikatakan dengan deskripsi alat. Ini adalah pembentukan dari kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Deskripsi alat ini adalah deskripsi yang menyatakan apa-apa saja alat atau bahan yang kamu gunakan di dalam teks prosedur. Tidak selalu untuk masak-memasak, tetapi ada sesuatu hal untuk melakukan suatu cara membutuhkan alat. Jadi kamu jelaskan, kamu deskripsikan, kamu buat, kamu tuliskan alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang kamu gunakan. Nah, deskripsi alat saya simpulkan sekali lagi, alat-alat yang kamu perlukan atau kamu gunakan di dalam teks prosedur. Sampai di sini pembelajaran kita untuk kaidah kebahasaan. Anak-anak Bapak semua, saya harap bisa memahaminya. Kalau tidak paham boleh ditanya kepada saya langsung atau di Japri melalui nomor WA saya. Paham ya? Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tujuannya kamu harus bisa memahami kata imperatif, persuasif, kata teknis, kata konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Sekian dan terima kasih.